Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reditya Alfikri dengan NPM 23120111417. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dari Hukum Perundang-undangan kelas Bapak Zulkarnain. Baik, di video ini saya akan membahas dan menganalisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Denmark mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Nah, topik ini penting untuk dipahami karena di era globalisasi ini kejahatan tidak lagi hanya terjadi dalam satu negara. Banyak kejahatan yang melibatkan pelaku, saksi, atau aset yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, negara membutuhkan kerjasama hukum internasional agar penegakan hukum tetap efektif. Nah, melalui video ini, saya akan menjelaskan substansi undang-undang, pasal-pasal penting, relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari, serta hal-hal yang masih bisa diperbaiki dalam undang-undang ini. Yang pertama, latar belakang dan substansi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 ini. UU Nomor 16 Tahun 2021 pada dasarnya adalah UU yang mengesahkan perjanjian internasional antara Indonesia dan Denmark dalam bidang bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance, khususnya dalam perkara pidana. Undang-undang ini tidak mengatur jenis tindak pidana secara tegas atau langsung, tetapi menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum kedua negara untuk saling membantu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah meningkatnya kejahatan di lintas negara seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan cyber. Kejahatan-kejahatan tersebut seringkali melibatkan aset atau alat bukti yang berada di luar wilayah Indonesia atau luar negeri. Dengan disahkannya perjanjian ini melalui undang-undang, maka kerjasama Indonesia dan Denmark memiliki kepastian hukum dan dapat dijelaskan secara resmi oleh aparat penegak hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas pasal-pasal yang menurut saya penting dalam undang-undang ini. Nah, ada 5 pasal yang menurut saya penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 ini. Pertama, dalam pasal 1. Pertama, dalam pasal 1 menyatakan bahwa pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Denmark dilakukan melalui undang-undang. Artinya, perjanjian internasional ini telah mendapatkan persetujuan dari DPR dan secara sah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 11 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu pasal selanjutnya, pasal kedua. Pasal 2 menyatakan bahwa naskah persetujuan internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Ini berarti bahwa seluruh ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut, termasuk prosedur permintaan bantuan hukum dan bentuk-bentuk bantuan, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Nah, selanjutnya, ketiga, ketentuan tentang ruang lingkup bantuan hukum.
Dalam perjanjian yang disahkan, bantuan hukum meliputi berbagai tindakan seperti permintaan dan penyampaian alat bukti, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, penggeledahan dan penyitaan, pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset hasil tindak pidana. Nah, ketentuan ini sangat penting tentunya, terutama dalam menangani kejahatan yang melibatkan aset-aset kita di luar negeri. Lalu selanjutnya yang keempat, prinsip kedaulatan negara. Persetujuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk bantuan hukum harus tetap menghormati hukum nasional dan kedaulatan masing-masing negara. Dengan demikian, tidak ada negara yang dapat memaksakan kehendaknya kepada negara lain apabila bertentangan dengan hukum nasional atau kepentingan negara tersebut. Selanjutnya, kelima, ketentuan penolakan bantuan. Permintaan bantuan hukum dapat ditolak apabila permintaan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional, berkaitan dengan tindak pidana politik tertentu, atau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Nah, ketentuan-ketentuan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing negara. Selanjutnya, relevansi UU ini dengan kehidupan sehari-hari. Meskipun bersifat internasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 memiliki relevansi yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi, pelaku sering menyimpan hasil kejahatannya di luar negeri. Tanpa adanya kerjasama bantuan hukum, negara kita akan kesulitan untuk melacak dan mengembalikan aset tersebut. Selain itu, dalam kasus kejahatan cyber dan penipuan online, pelaku, server, atau bahkan rekening bank bisa berada di luar wilayah Indonesia. Melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik, penegak hukum dapat meminta bantuan negara lain untuk mengungkap kejahatan tersebut. Dengan demikian, undang-undang ini secara tidak langsung berperan dalam melindungi masyarakat dan memastikan keadilan tetap ditegakkan walaupun berada di luar negara kita. Selanjutnya, analisis kritis tentang undang-undang ini. Meskipun memiliki peran penting, UU Nomor 16 Tahun 2021 masih memiliki beberapa catatan kritis. Pertama, UU ini tergolong sangat singkat dan kurang memberikan penjelasan yang rinci. Hal ini dapat menyulitkan masyarakat awam untuk memahami substansi kerjasama yang diatur. Kedua, sosialisasi undang-undang ini masih minim sekali, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaannya maupun manfaatnya. Ketiga, undang-undang ini belum secara tegas mengatur mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum timbal balik, khususnya untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. Baik, dari penjelasan saya yang telah saya jelaskan dari awal, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 ini merupakan instrumen hukum yang penting dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang penegakan hukum pidana antara negara Indonesia dan negara teman kita Denmark. Undang-undang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era modern membutuhkan kerjasama lintas negara agar keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat tadi dapat terwujud. Baik, sekian penjelasan saya tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berfungsi untuk menambah wawasan kita bersama.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.